Sampurasun. Halo pemirsa YouTube, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel YouTube Aji Mahrullah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya bisa membuat satu konten video lagi yang semoga akan bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua tentunya. Dan maka dari itu saya mohon bantuan dan dukungannya. Setelah menonton video ini nanti tekan tombol like dan subscribe channel YouTube-nya bagi yang belum subscribe, agar channel ini semakin maju dan berkembang. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas tentang asal muasal mitos larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Putar dulu lah intronya. Tentunya kalian pernah mendengar atau sering mendengar ya mengenai mitos ini, mitos larangan orang Sunda dan orang Jawa itu menikah gitu. Ya memang mitos ini masih dipercaya oleh sebagian orang dan ada juga yang sudah meninggalkan ya karena seiring perkembangan zaman. Namun saya di sini tidak menyarankan kalian untuk mempercayai mitos ini dan semua itu saya serahkan pada diri kita masing-masing ya. Tentunya kita semua menyerahkan namanya takdir, jodoh dan umur itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bersangkutan dengan mitos-mitos seperti ini. Namun mitos seperti ini memang ada sejak zaman dulu dan sampai hari ini masih sering kita dengar. Nah, jadi dalam video kali ini yang akan saya bahas adalah dari mana sih asal muasal mitos ini berada gitu, atau bagaimana sih mitos ini bisa tercipta gitu asal muasalnya. Baik, jadi saya setelah membuka di video mencari di video di YouTube, ternyata belum ada yang membahas mengenai lengkapnya, baru membahas mengenai satu versi saja. Jadi dalam video saya kali ini yang saya akan bahas adalah 3 versi jawaban mengenai pertanyaan tadi, mengenai pertanyaan dari mana asal mitos orang Sunda dan orang Jawa tidak boleh menikah. Tentunya video ini akan menjadi video satu jawaban yang terlengkap ya dalam video ini. Jadi tetap di sini, jangan di skip dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai sebab dan akibat. Oke, konon katanya apabila kita melanggar mitos ini, untuk sebagian orang yang mempercayai gitu, menikah orang Sunda dan orang Jawa menikah itu rumah tangganya tidak akan awet, atau katanya juga tidak akan tentram gitu, sering bertengkar atau dan lain sebagainya. Seperti itu ya kepercayaan yang dianut oleh sebagian orang. Jadi tapi semua itu tergantung dari kalian semua ya, karena semua ini mitos dan asal muasalnya juga dari cerita dan sejarah yang akan kita bahas. Jadi tidak perlu menjadi patokan bahwa kita harus percaya akan mitos ini, tidak ya. Oke, baik pemirsa, jadi kita akan langsung saja masuk ke versi jawaban yang pertama, yaitu menurut versi adat. Jawaban yang pertama menurut versi adat. Jadi larangan orang Sunda menikahi dengan orang Jawa itu karena suku Jawa dianggap lebih tua daripada suku Sunda gitu, menurut adat ya. Jadi menurut versi jawaban yang ini, jika prianya orang Sunda dan wanitanya yang orang Jawa itu tidak boleh, karena seolah-olah seperti menikahi ibu sendiri. Versi jawaban ini saya dapatkan dari cerita turun-temurun dari almarhum kakek ke orang tua, dan ya akhirnya saya mendengar cerita ini gitu. Namun kalau
prianya yang orang Jawa dan wanitanya yang orang Sunda, dalam versi jawaban ini mereka boleh menikah gitu, karena yang pada intinya suku Sunda itu lebih muda dan suku Jawa itu lebih tua, ibaratnya lebih dulu ada gitu. Jadi orang Sunda itu menghargai orang-orang Jawa dan menganggap mereka lebih tua, hingga akhirnya terjadi larangan ini gitu, atau mitos ini. Ya, sudah paham untuk versi ke-1, kita langsung masuk ke versi jawaban yang kedua. Versi jawaban ini mengenai sejarah perang Bubat ya, suatu perang yang terjadi antara pasukan Sunda, pasukan kerajaan Pajajaran, dan pasukan Majapahit. Perang Bubat ini terjadi pada abad ke-14 antara pasukan kerajaan Pajajaran dan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Pada saat itu kerajaan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, dan bermula saat Raja Hayam Wuruk ingin menikahi putri dari kerajaan Sunda, yaitu bernama Dyah Pitaloka. Jadi pada akhirnya Raja Majapahit kala itu, Hayam Wuruk, mengirimkan surat lamaran kepada kerajaan Pajajaran yang suratnya diterima oleh Raja Lingga Buana. Lantas setelah menerima surat undangan itu, surat lamaran itu, akhirnya pasukan kerajaan Pajajaran bersama Dyah Pitaloka berangkat ke kerajaan Majapahit untuk memenuhi undangan itu dan mempersatukan antara Hayam Wuruk dan putri Dyah Pitaloka, putri kerajaan Pajajaran. Lantas di sini kerajaan Pajajaran hanya membawa sedikit pasukan karena tidak terbesit pikiran bahwa akan terjadinya perang gitu, karena ini memenuhi undangan untuk mempersatukan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka. Karena pada saat itu tidak terbesit pikiran dari pasukan kerajaan Pajajaran untuk berperang gitu. Jadi ya bawa ala kadarnya, ibaratnya gitu, mau nemuin besan lah, kars gitulah kurang nama. Namun sayangnya setelah pasukan Pajajaran memasuki wilayah Majapahit, pada saat itu Patih Gajah Mada yang menjabat sebagai Mahapatih di Majapahit menyerang pasukan Sunda, dan karena pasukan kerajaan yang sedikit jumlahnya, tentunya pasukan Pajajaran itu kalah. Dan pada akhirnya semua keluarga dari Dyah Pitaloka tewas karena serangan dari pasukan Gajah Mada tersebut. Namun hanya Dyah Pitaloka lah yang tidak dibunuh pada saat itu, tapi pada akhirnya Dyah Pitaloka pun tewas karena bunuh diri, karena dia tidak sanggup melihat semua saudara-saudara dan pasukannya meninggal karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada tersebut. Dan setelah kejadian tersebut, tentunya yang melanjutkan tahta kerajaan Pajajaran saat itu adalah Pangeran Kencana. Ya, Pangeran Kencana yang melanjutkan tahta dari kerajaan Pajajaran saat itu, karena Pangeran Kencana tidak ikut ke Majapahit. Akhirnya dia tinggal di istana dan diangkat menjadi Raja Pajajaran untuk melanjutkan tahta Pajajaran, seperti itu ya. Nah, lantas setelah ia menjabat sebagai Raja Pajajaran saat itu, dia melarang kepada warganya untuk menikah dengan orang luar kerajaan, atau melarang warganya menikah dengan orang Jawa gitu. Semua itu karena untuk menghargai Dyah Pitaloka dan pasukan Pajajaran yang tewas karena pengkhianatan dari Gajah Mada, dan bentuk kekecewaan atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Gajah Mada pada saat itu. Selanjutnya kita masuk ke versi jawaban yang ketiga. Untuk versi yang ketiga ini lebih masuk akal ya menurut saya. Jadi dalam versi jawaban yang ini, sejarah terjadinya perang Bubat itu hanya merupakan sebuah karangan
yang diciptakan oleh bangsa Belanda untuk mengadu domba antara suku Sunda dan suku Jawa gitu. Jadi pada intinya pada versi jawaban yang ketiga ini merupakan perang bubat antara tentara Majapahit dan Pajajaran itu tidak pernah benar-benar terjadi. Jadi semua itu hanya karangan dari bangsa Belanda untuk mengadu domba suku Jawa dan suku Sunda agar kedua suku tersebut berselisih. Ya seperti itu ya. Jadi memang lebih masuk akal versi jawaban yang ketiga ini. Apabila terjadi perselisihan antara suku Jawa dan suku Sunda, tentunya bangsa Belanda diuntungkan. Oke teman-teman, baik, jadi sudah saya jelaskan dari awal ya, dari semua versi jawaban, semua 3 versi jawaban mengenai sejarah terciptanya mitos antara orang Sunda dan orang Jawa itu katanya tidak boleh menikah. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan tentunya saya mohon untuk like dan subscribe channel ini untuk mendukung saya agar terus maju untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua, tentunya untuk berbagi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata dan kekurangan. Saya Haji Mahrullah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda, sampurasun.